Podcast with Nikta Gina. Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Ketemu lagi kita di Humanity Talk Podcast bersama saya Nikta Gina pastinya. Dan kali ini, saya agak grogi ya ini karena narasumbernya nggak boleh dibilang mengerikan sih, lebih kayak saya agak segan gitu. Jadi kita kedatangan salah satu direksi dari Dompet Duafa, ada Bapak Prima Hadi Putra selaku direktur bos. Udah direktur bos lagi? Oh bukan, maksudnya bosnya itu adalah Business Operational Support Dompet Duafa. Assalamualaikum Bapak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipanggil Bapak ya? Aduh, tua banget kayaknya. Jadi panggilnya apa Mas nih? Boleh. Mas Putra aja biar kayaknya lebih santai gitu ya. Siap, Pak. bagaimana? Pak lagi. Mas, oke baik. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mas Putra, saya mau seperti biasa mengajak kolaborasi kebaikan di program Zakat Dompet Duafa, karena zakatmu jadi manfaat. Semudah itu caranya insan muda, tinggal lihat aja ada nomor rekening di bawah ini, atau boleh juga scan QR code yang ada di layar, atau kalau mau buka websitenya sekalian lihat-lihat ada apa aja di Dompet Duafa gitu ya. donasi.dompetduafa.org gitu. Oke, baik, sekarang kita langsung ngobrol sama Mas Putra. Jadi Mas Putra ini adalah salah satu direksi dari Dompet Duafa. Nah, kalau sebagai direktur bos bisnis operasional support itu bidangnya lebih kemana gitu Mas? Iya, jadi kalau di Business Operational Support itu Iya. lebih ke aktivitas enabler, Mbak, atau aktivitas pendukung Ya. dari sebuah lembaga atau organisasi Iya. pengelola zakat. Jadi kalau di lembaga zakat itu kan aktivitas intinya ada yang menghimpun dana, Ya. kemudian menyalurkan dana. Ya. Nah, kami ini ada di tengah-tengah nih, enabler. Oh. Jadi pemungkin lah. Jadi di direktorat ini ada finance, ada accounting, ada human capital, ada risk management, ada legal. Oh, dan Mas Putra adalah bosnya. Diamanahkan selaku pemimpin direktorat. Sesuai sama Kayaknya bos tuh gimana gitu. Aduh, ini kan bos ampun. bisnis operational support. Yes, indeed. Tetap ngeles aja Gina ya kan. Nah, tapi kalau misalnya insan muda nih mungkin banyak yang belum paham banget tentang Dompet Duafa. Kan Dompet Duafa bisa dibilang sebagai lembaga filantropi ya Pak? Iya. Nah, boleh dijelasin lagi nggak gimana itunya Pak? Ya, jadi sebagai lembaga filantropi atau lembaga kedermawanan ya, Ya. kita mengkapitalisasi, kita menghimpun dan kita mengoptimalkan dana-dana filantropi itu tadi Mbak, baik dari sisi penghimpunannya terutama lagi dari sisi pendayagunaannya. Jadi itulah fungsi hakikat dari sebuah lembaga filantropi. Dia bukan pemilik daripada wealth atau kekayaan yang dikumpulkan, dia bukan pemiliknya, dia hanya memanage kekayaan yang diamanahkan dari para donatur atau filantropreneurnya. Oh, yang diamanahkan berarti bisa dibilang yang bekerja di Dompet Duafa itu semuanya orangnya amanah. Jadi insan muda yang belum memiliki jodoh bisa cari jodoh di Dompet Duafa karena bisa dipastikan pribadinya adalah pribadi-pribadi yang amanah. Amin. Bisa aja ya Mbak Gina ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran ke arah sana ya. Nah, tapi kan bisa dibilang kan sekarang tuh pandemi udah selesai belum ya Pak? Ya maksudnya kita masih melewati, masih struggle sama si pandemi ini kan ya Pak ya. Saya jadi Pak terus, kayaknya mau manggil Mas tuh agak gimana gitu rasanya, berat banget ya. Nah, tapi alhamdulillah kan makin kesini kondisinya makin baik. Tapi kalau tren berdonasinya untuk orang di masa pandemi ini seperti apa nih Pak, Mas? Oke, tren donasi. Kita lihat pas pandemi aja ya, yang puncak-puncak pandemi mungkin 2 tahun yang lalu, Dompet Duafa alhamdulillah masih mendapatkan kepercayaan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita masih mendapatkan growth pertumbuhan. Artinya kepercayaan masyarakat kepada kita bertambah dari sisi jumlah donasi yang dihimpulkan maupun jumlah transaksi donasinya. Jadi artinya kita memang melihat dan ini sebenarnya bukan anomali. Sejak Indonesia krisis 97, krisis ekonomi 2008
kemudian pandemi, itu memang menunjukkan justru di saat-saat kita kritis, di saat-saat kita susah tanda kutip, kepedulian orang-orang Indonesia itu justru malah makin berlebih. Jadi wajar di 2022 ini Indonesia kebagian lagi menjadi the most generous country in the world. Keren versi World Giving Index yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi di luar sana. Keren. Proud to be Indonesian ya, kan orang Indonesia kan terkenal ramah-ramah, udah gitu baik-baik, saling tolong-menolong. Emang karena semasa pandemi juga kerasa banget ya Pak. Maksudnya ya itu adalah momen yang buruk untuk kita semua, tapi di sisi lain ada nilai plusnya, kayak terlihat banget orang saling bahu-membahu. Terlihat tuh jelas tuh DNA-nya orang Indonesia tuh. Gitu, iya. DNA-nya orang Indonesia tuh emang orangnya baik, generous, dan itu terbukti di Dompet Duafa, tingkat transaksi dan penghimpunan dana masyarakatnya meningkat selama pandemi kemarin. Iya, alhamdulillah. Semoga ini pandeminya udah mulai agak melandai gitu ya. Mudah-mudahan nggak naik lagi karena isunya kan katanya bakal ada COVID baru ya. Aduh, mudah-mudahan jangan. Tapi sifat generousnya orang Indonesia semakin tinggi gitu ya. Jadi COVID-nya biarkan nyungsep sampai ke bawah, tapi sifat baiknya orang Indonesia semakin memuncak gitu. Meroket itu dia. Tadi kan Mas Putra ngomongin ada krisis ekonomi 98 lah, 2008, terus abis itu pandemi lah. Ini yang mau dihadapi sedikit lagi sama orang Indonesia nih katanya resesi, Mas. Resesi ya. Bener nggak sih ini kita bakal resesi enggak nih ya? Ya, kalau dilihat dari definisi ya, resesi itu kan artinya pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu negatif selama 3 kuartal berturut-turut. Ya. Jadi kalau berturut-turut ini udah masuk ke dalam resesi. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau mungkin di Amerika ya, kemarin saya baru baca rilisnya, justru mereka naik growth 3% atau berapa. Berarti nggak jadi dong resesi gitu kan, baru 2, yang ketiganya naik gitu. Selamat gitu kan. Ya kalau kita lihat dari definisi, mudah-mudahan kita jauh lah ya dari resesi. Amin. Tapi kalau melihat kondisi global di mana ya perang Ukraina Soviet dengan Uni Soviet ini juga ternyata membuat cukup banyak negara-negara di Eropa mengalami kesusahan, baik dari sisi energi, pangan dan lain sebagainya, bisa jadi dampak yang sekarang sedang terjadi di sana itu merambat ke Indonesia, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara yang ekonominya itu juga berpengaruh dengan negara-negara lain. Tapi alhamdulillah memang Indonesia ini kuat, negara besar, kita punya rakyat yang dari sisi konsumsi itu besar ya. Jadi mudah-mudahan dari sisi konsumsi ekonomi ini bisa mempertahankan negara kita nggak sampai harus ke resesi atau apalagi krisis ekonomi. Amin. Salah satunya caranya mungkin banyak-banyak berdonasi, nah, itu tuh, berbagi. Itu tolak balanya tuh. Iya, untuk menghindari segala kayak dampak-dampak buruk lah ya dalam kehidupan ini ya. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri maksudnya kan orang-orang mungkin kalau resesi kayak udah mempersiapkan nih, kayak orang-orang di sekitar saya kayak bentar lagi resesi, kita harus kayak ada saving, terus kayak asuransi segala macam. Saya sendiri aja apa itu resesi saya masih belum ngerti. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri ada program nggak Pak, maksudnya menghadapi isu-isu yang bilang bahwa kayak akan resesi gitu? Iya, mungkin kita ini basic financial planning saja yang kita anjurkan kepada para donatur kita ya. Pertama memang kalau kita dalam hidup itu pasti kan punya challenge, punya tantangan, punya keinginan dan lain sebagainya. Karena itu memang dengan adanya peluang ya, kalau saya katakan peluang terjadinya resesi di 2023, maka paling tidak kita membentengi diri kita dulu nih, diri kita, keluarga kita dari sisi ekonomi itu agar lebih kuat. Pertama tentu saja ketika kita bagi masyarakat yang punya kemampuan, bentengilah diri kita itu dengan sistem yang tadi mungkin kita sudah sempat bahas, bahwa sedekah itu sebenarnya ada sebuah benteng alami kita untuk menolak bala. Hadisnya dari Rasulullah seperti itu, menolak terjadinya musibah, sehingga aktivitas ini perlu menjadi, atau bersedekah ini perlu menjadi salah satu tujuan keuangan kita. Apa tujuan keuangan? Kalau kita punya uang, itu uangnya di-spending buat apa sih? Nah, itu namanya tujuan keuangan. Jadi pertama memang sedekah ini menjadi portofolio yang harus kita biasakan.
Yang kedua memang yang namanya kita juga harus mengantisipasi adanya kesulitan yang bisa saja terjadi, karena kita kan juga diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr untuk mempersiapkan hari esok. Tadi setengah udah tuh, selain membentengi sudah juga menyiapkan kita hari esok dengan apa? Dengan adanya ganjaran-ganjaran pahala yang tentu saja Allah berikan. Itu domainnya Allah ya, kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri kita untuk hari esok, termasuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang kita bisa teropong atau kita bisa lihat akan terjadi di masa yang akan datang. Mbak Gina misalnya tahun depan mau masukin anak sekolah misalnya. Ya bener banget lagi Bapak. Nah, berarti kan harus kita siapin dari sekarang gitu. Nih kalau mau nyiapin anak tahun depan sekolah, berarti sebelum kesulitan datang saya harus menyiapkan dulu nih dana cadangan untuk anak sekolah gitu. Jadi kita paling tidak kita punya hitung-hitungan yang normal, kita punya hitung-hitungan yang tidak berlebihan tentang berapa dana darurat yang harus kita siapkan. Nah, pakar-pakar financial planners itu banyak punya rumus. Ada yang bilang paling tidak lo harus punya 6 bulan deh saving untuk kebutuhan kehidupan in case tiba-tiba nggak punya kerjaan sama sekali karena adanya krisis, nggak bisa kemana-mana, 6 bulan masih bisa bertahan. Nah, ada yang teorinya seperti itu. Misalnya boleh dipakai. Jadi setidaknya kita punya saving target lah sekarang ini yang sebenarnya gajinya bisa dipakai buat apa-apa, keinginan-keinginan yang masuk belum termasuk hal-hal yang urgent. Setelah kita sedekah, kita telah zakat, nah kita amankan nih, kita saving dulu ya, mungkin bisa kita tujuannya untuk mempertahankan apabila terjadi kesulitan yang akan datang. Dana darurat itu memang dana darurat, jadi harus dipersiapkan, disesuaikan juga mungkin dengan penghasilan yang kita dapat gitu ya. Sama yang utama nggak boleh lupa bersedekah itu tadi ya Pak ya. Dibersihin dulu dananya, dibersihin dulu lewat zakat gitu ya. Setelah dengan zakat itu bersih dana, kemudian yang bersih itulah yang kita konsumsi. Konsumsi-konsumsi yang kira-kira nggak terlalu urgent dan bisa ditahan, yang sifatnya konsumtif bisa kita alihkan untuk dana darurat. Itu dia. Jadi yang hobinya healing-healing, hobinya nongkrong-nongkrong, ngupi-ngupi, ya alihkan dulu sementara untuk jadi dana darurat. Seperti itu. Benar ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah kalau misalnya nih berkaitan sama udahlah ini momennya pandemi belum selesai, ditambah lagi ada isu resesi di 2023 gitu. Kira-kira kalau dari Dompet Duafa sendiri ada kayak program atau target untuk penerima manfaat gitu ya Pak? Yang pasti di Dompet Duafa punya 5 pilar bagi masyarakat yang bisa menjadi penerima manfaat. Dan kelima pilar ini merupakan jati diri juga di Dompet Duafa, bahwasanya penerima-penerima manfaat kita di 5 pilar ini kita harapkan bisa bertahan, bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pertama, pilar kesehatan. Jadi program Dompet Duafa selalu berpikir bagaimana masyarakat ini kebutuhan dasarnya dalam bentuk pemenuhan hak atas layanan kesehatan itu bisa terpenuhi. Jadi di situ kita punya program misalnya layanan kesehatan cuma-cuma, kemudian layanan kesehatan promotif, kemudian juga aksi-aksi kita untuk penanggulangan tuberkulosis. Banyak sekali memang program-program kita di bidang kesehatan yang memang kita fokuskan untuk memenuhi hak-hak dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Termasuk berkolaborasi juga dengan sistem penjaminan kesehatan semesta, istilahnya di kita BPJS gitu ya. Bagi masyarakat yang tidak mampu punya health coverage, itu kita bantu untuk bisa advokasi punya BPJS. Itu program-program kita di pilar kesehatan. Kemudian yang kedua tuh di pilar pendidikan. Di pilar pendidikan tentu saja kita yakin betul dan kita percaya bahwasanya pendidikan ini adalah investasi terbaik yang bisa menjadi social elevator bagi penerimanya. Jadi orang yang sudah mengalami pendidikan, kedudukan sosialnya di masyarakat pasti akan meningkat. Program unggulan kita ada beasiswa, ada beasiswa S1, S2, tahun ini juga akan ada S3 yang memang kita harapkan dari penerima manfaat strategis kita, masyarakat yang tidak mampu ataupun juga bagi masyarakat yang punya peran di bagi individual yang punya peran di masyarakat, mereka bisa
meningkatlah taraf taraf pendidikannya gitu, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Keren banget, apalagi kayak di Dompet Duafa kan juga ada pemberdayaan juga kan ya Pak ya, nggak cuma sekedar kayak memberikan dana aja gitu. Betul. Harusnya itu juga bisa membantu perekonomian bangsa ya enggak sih? Mudah-mudahan kita harap seperti itu Bagina. Iya, ayo mari jangan lupa berdonasi ke Dompet Duafa ya. Ini udah banyak banget berarti pilar-pilarnya, kayaknya semua ranah kehidupan tuh udah di cover sama Dompet Duafa. Masih ada lagi nggak Pak planning di 2023 mungkin yang mau dicapai lagi nih sama Dompet Duafa yang? Iya, di 2023 ini kita fokus pertama untuk melakukan proses digitalisasi ya. Karena kita percaya lewat digitalisasi kita bisa mendapatkan banyak sekali lompatan. Di sisi penghimpunan kita berencana untuk melakukan aktivitas digitalisasi yang kita harapkan bisa meningkatkan penghimpunan kita di tahun 2023 ini. Kalau kemarin di Presiden Letter kita itu kita targetkan ada peningkatan 10% dari penghimpunan tahun ini. Kita harapkan juga dalam program-program digitalisasi terjadi efisiensi atau pengurangan biaya-biaya yang tidak diperlukan oleh lembaga, yang kita harapkan tahun ini juga bisa turun, tahun depan bisa turun dibanding dengan tahun ini. Kemudian program digitalisasi juga kita akan masuk di program-program pemberdayaan tadi Mbak. Jadi kayak kita berharap dengan adanya digitalisasi di program-program pemberdayaan, program-program kita itu jadi lebih terbuka, lebih transparan, masyarakat atau donatur yang terlibat untuk membiayai program-program ekonomi ini bisa secara mudah mendapatkan akses terhadap perkembangan program-program ekonomi tadi. Nah itu kita rencanakan salah satunya nanti untuk di Kurban ini sudah ada di Kurban Digi, THK Digi misalnya. Misalnya dari sekarang, Mbak Gina pernah main Pokemon nggak ya? Pokemon Go, iya, taunya itu lagi. Atau mungkin itu balik ke zaman dulu itu ini Tamagotchi. Tamagotchi ya, Tamagotchi. Nah kita sedang buat nih gamification kurban Tamagotchi gitu misalnya. Di apps itu dikasih makan, kemudian dikasih dirawat gitu ya. Tapi nanti secara real memang hewan kurbannya itu ada yang rawat, mustahil kita yang rawat gitu. Jadi kalau kita beli sekarang misalnya masih kecil, kita beli di harga bakalan, harganya kita beli untuk sapi ya ada di harga 9 juta nih. Kita beli sekarang. Kemudian nanti kita lihat ternyata pas hari kurban harga pasarannya itu udah 12 juta. Kita mau jual boleh di situ, mau kita lepas buat hewan kurban orang lain yang beli, atau kita ya udah saya mau kurbanin aja sendiri hewan yang udah saya pelihara ini gitu kan. Itu sudah bisa. Itu yang kita kembangkan Mbak. Jadi bikin asik aja gimana program pemberdayaan. Jadi ketahuan banget angkatannya tahu Tamagotchi ya. Ya ampun. Enggak tahu Tamagotchi ya. Ya ampun. Tapi digitalisasi itu bermanfaat untuk kaum rebahan ya kalau kata anak zaman now ya. Jadi biar kayak dari rebahan aja bisa melakukan sesuatu gitu. Betul. Ya Pak. Dari rebahan aja udah bisa punya hewan ternak yang nanti dikurbankan pas Hari Raya Idul Adha. Luar biasa, Masya Allah, keren banget. Makanya jadi kayak nggak ada alasan untuk tidak berdonasi untuk zakat, infak, sodako di Dompet Duafa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Iya, Dede ini ya Mbak Gina, ini adalah lembaga yang memang betul-betul bisa besar, bisa bermanfaat karena memang adanya seperti adanya teman-teman ini ya. Kita bukanlah lembaga yang super gitu. Keberadaan kita, keberlanjutan kita ya tergantung dari teman-teman sekalian gitu ya. Lewat donasinya teman-teman, lewat partisipasinya teman-teman dalam aktivitas, lewat sedekah jempolnya. Sedekah jempolnya juga bermakna gitu ya. Itulah yang membuat Dompet Duafa eksis. Nah, karena itu saya cuma di kesempatan ini mengucapkan terima kasih buat Mbak Gina, buat teman-teman semua yang menjadi pemungkin lah untuk Dompet Duafa ini tetap bisa ada dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terima kasih Pak Putra. Nah, untuk nambahin mungkin apa yang disampaikan sama Pak Putra ya. Makanya untuk insan muda yang sudah mendengarkan apa yang tadi disampaikan, bisa loh kita kolaborasi kebaikan di program Zakat Dompet Duafa karena zakatmu jadi manfaat. Caranya gampang, udah nggak perlu susah-susah nyari di mana yang ada kantor Dompet Duafa, nggak usah, udah ada ini nomor rekeningnya di bawah sini, bisa dari rumah aja, pakai handphone aja, nggak mau pencet nomor rekening apa segala
macam tinggal scan QR code. Atau kalau mau lihat-lihat tentang Dompet Duafa silakan dilihat di websitenya di donasi.dompetduafa.org. Baik, terima kasih banyak Pak Putra. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima Terima kasih kasih. banyak juga insan muda yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Humanity Talk Podcast berikutnya. Nikta Gina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.